a gunner seat? Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Ghostbusters Afterlife. Cari posisi menonton yang nyaman. And 3, 2, 1, action! Scene bermula saat Egon Spengler, salah satu anggota Ghostbusters yang telah pindah ke Summerville, Oklahoma. Egon menangkap hantu binatang dari tambang Shandor dan bertujuan untuk memancingnya ke jebakan yang ia buat di tempat pertanian rumahnya. Namun sayang, ternyata jebakan tersebut gagal berfungsi. Ia pun menyembunyikan alat jebakan hantunya itu di bawah lantai ruang tamu rumahnya. Malangnya, karena kejadian itu, Egon pun meninggal dunia akibat serangan jantung yang cukup fatal. Scene berpindah ke rumahnya Kelly, putri kandung Egon. Bersama dengan dua anaknya, yaitu Trevor dan Phoebe. Hari itu Kelly diusir dari apartemennya karena tidak mampu membayar uang sewa yang sudah lama menunggak. Oleh sebab itu, mereka pun terpaksa pindah ke Summerville, Oklahoma dan tinggal di rumah sekaligus pertanian milik Egon. Tiba di sana, mereka melihat keadaan rumah yang tampak tua dan tidak terurus. Bahkan saat baru memasuki rumah, mereka langsung disambut oleh gempa yang cukup besar. Saat sedang melihat sekeliling rumah, Phoebe menemukan sebuah alat di dekat kursi kakeknya saat meninggal dulu. Alat itu sebenarnya adalah alat pendeteksi hantu. Namun, karena Phoebe dan Trevor tidak mengetahui kalau kakek mereka adalah mantan anggota Ghostbusters, mereka pun tidak mengenal alat tersebut. Saat malam tiba, Kelly dan kedua anaknya keluar untuk membeli makanan di sebuah restoran. Di restoran tersebut, Trevor melihat pengumuman lowongan kerja dan mencoba untuk melamarnya. Di tempat itu pula, ia berkenalan dengan seorang gadis lokal yang bernama Lucky Domingo, yang juga bekerja di restoran yang sama. Setelah kembali dari restoran, Phoebe masuk ke kamarnya dan membaca buku di atas tempat tidurnya. Namun tiba-tiba, alat pendeteksi hantu menyala disertai dengan jatuhnya papan catur miliknya. Phoebe kemudian merapikan catur tersebut dan beranjak untuk tidur. Dan keesokan harinya, Phoebe terbangun dengan susunan catur yang sudah berubah. Seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan salah satu pionnya dan mengajak Phoebe untuk bermain. Setelah itu, Kelly mengantarkan Trevor ke tempat kerja dan mengantarkan Phoebe ke sekolahnya. Saat berada di dalam kelas, seorang guru yang bernama Gary memasuki kelas tersebut. Ia memutarkan sebuah video pembelajaran untuk murid-muridnya. Di sana, Phoebe pun berkenalan dengan seorang anak yang bernama Podcast. Setelah jam pelajaran berakhir, Phoebe masuk ke dalam ruangan Gary dan melihat peta aktivitas gempa bumi di dinding ruangannya. Gary lalu menjelaskan kalau kotak itu tidak berada di dekat lempeng tektonik, tidak ada garis patahan dan tidak ada retakan. Namun anehnya, gempa selalu terjadi secara konsisten. Jadi, ia pun sangat tertarik untuk meneliti fenomena apa yang sebenarnya terjadi. Sepulang sekolah, Phoebe berjalan bersama Podcast yang berusaha mewawancarainya. Seperti namanya Podcast, memang sering membuat konten-konten yang berisi tentang pembicaraan seputar konspirasi. Ia pun meminta pendapat Phoebe tentang Illuminati dan dunia hantu. Namun Phoebe menjawab kalau ia sama sekali tidak percaya pada hantu. Podcast yang mendengar hal itu lalu mengajak Phoebe ke sebuah pertambangan yang bernama Shandor. Pertambangan itu dikenal sebagai kutukan Shandor karena banyak pekerjanya yang mati akibat terjun ke dalam galian tambang. Oleh sebab itu, sejak tahun 40-an, tambang itu pun akhirnya ditutup oleh pemerintah setempat. Di waktu yang sama, Trevor menemukan kendaraan Ghostbusters yang sudah rusak di gudang penyimpanan kakeknya. Lalu sepulang dari tambang, Phoebe melihat papan catur di kamarnya yang lagi-lagi berubah seakan ada yang memainkannya. Kemudian, ia pun melihat alat pendeteksi hantu yang kembali menyala. Lalu, ia pun mengikuti arahnya. Alat itu seolah-olah menarik Phoebe untuk duduk di kursi kakeknya. Dan ketika kursi itu bergeser, ia melihat lantai yang berbentuk puzzle. Setelah menyelesaikan puzzle-nya, Phoebe membuka lantai dan menemukan sebuah alat yang disembunyikan Egon yang diperlihatkan di awal film tadi. Keesokan harinya, Phoebe membawa alat itu ke sekolah untuk ditunjukkan pada Podcast.
Gary yang merupakan penggemar Ghostbuster melihat alat itu dan menjelaskan kepada mereka kalau alat itu adalah alat perangkap hantu. Setelah pelajaran selesai, Gary, Phoebe, dan Podcast pergi keluar sekolah untuk menguji alat tersebut. Mereka pun mencoba menyambungkan alat itu pada aliran listrik. Namun sepertinya alat tersebut telah rusak. Lalu saat Gary menyentuh alat tersebut, tiba-tiba sesosok hantu keluar dengan sangat cepat. Dan karena kejadian itulah, Phoebe akhirnya mengetahui identitas kakeknya yang merupakan salah satu anggota Ghostbuster. Setelah mengetahui kenyataan itu, Phoebe, Podcast, dan Gary mulai mencari-cari alat lain di rumah Egon. Di tengah proses pencarian itu, Kelly memergoki mereka karena mereka membuat keributan. Sehingga Gary pun mencoba mengalihkan perhatian Kelly dengan cara mengajaknya berbincang di luar rumah. Sementara Podcast dan Phoebe melanjutkan pencarian mereka. Mereka pun menemukan sebuah buku yang berisi informasi tentang hantu yang mereka lihat sebelumnya. Di sana tertulis hantu Gozer yang dilindungi oleh Keymaster dan Gatekeeper yang sangat kuat. Kemudian Phoebe mencoba mengikuti arah pendeteksi hantu dan dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan tersebut, Phoebe melihat laboratorium tempat kakeknya menyimpan semua barang-barang miliknya. Tiba-tiba, sebuah lampu di ruangan itu terlihat seperti menunjukkan cara pada Phoebe bagaimana menggunakan alat-alat di sana. Di sini, Phoebe mulai merasa jika sesosok jelmaan kakeknya yang berusaha mengarahkan Phoebe untuk menggantikan kakeknya menjadi pemburu hantu. Lalu keesokan harinya, Phoebe menunjukkan alat-alat yang ia temukan kepada Podcast. Mereka berencana akan kembali menguji alat-alat tersebut. Namun tak disangka, alat yang ia gunakan ternyata masih berfungsi dengan sangat baik. Kemudian mereka mendengar suara aneh dari dalam gudang dan mereka pun bergegas memeriksanya. Benar saja, sesosok hantu gendut yang berwarna biru sedang memakan pipa besi yang berada di sana. Phoebe pun menggunakan tembakannya untuk menangkap hantu tersebut. Sementara Podcast diminta untuk mengaktifkan alat perangkap hantu. Namun karena kesalahan Podcast, mereka pun gagal dan hantu itu pun berhasil kabur. Di rumah kakeknya, Trevor yang baru selesai memperbaiki mobil kakeknya bertemu dengan Phoebe dan Podcast saat mereka sedang mengejar hantu tadi. Podcast dan Phoebe pun meminta tumpangan pada Trevor. Trevor yang kebingungan bertanya apa yang sebenarnya yang sedang mereka kejar. Phoebe dan Podcast tidak menjawabnya dan malah sibuk mempersiapkan semua senjata yang mereka bawa. Sesampainya di pusat kota, mereka melihat hantu gendut sedang mencoba memakan fasilitas publik dan menakuti warga. Dengan kecanggihan mobil Ghostbuster, kursi penumpang bergeser keluar sehingga memudahkan Phoebe untuk menangkap hantu. Hantu gendut itu pun kabur sesekali menyerang mobil Ghostbuster, sehingga kejar-kejaran di antara mereka menyebabkan kekacauan di mana-mana. Singkat cerita, tembakan Phoebe berhasil menjerat hantu gendut dan Podcast pun langsung melemparkan alat perangkap hantunya. Namun, hantu tersebut berhasil kabur setelah Trevor membanting setir untuk menghindari kecelakaan. Hantu gendut pun kabur ke arah gunung, sedangkan di belakang mobil Ghostbuster masih tetap mengejarnya. Saat kesempatan tiba, Phoebe langsung menembakkan hantu gendut untuk kesekian kalinya. Di saat itulah, Podcast dengan cepat mengaktifkan perangkap hantunya kembali. Dan berkat kerjasama yang baik, mereka berhasil menangkap hantu gendut dan memenjarakannya di dalam perangkap. Karena semua kekacauan yang terjadi, akhirnya polisi pun menelpon Kelly. Karena kini, Trevor dan Phoebe ditangkap karena telah merusak fasilitas umum. Di kantor polisi, Trevor, Phoebe, dan Podcast dimasukkan ke dalam penjara. Di sana, mereka juga bertemu dengan Lucky. Karena ternyata ia adalah anak dari sheriff di tempat tersebut. Sebelum ibunya datang, Phoebe meminta izin pada sheriff untuk menelpon seseorang. Dan tak disangka, Phoebe ternyata menelpon salah satu anggota Ghostbuster, teman kakeknya dulu, yang bernama Ray Stan. Phoebe mengatakan kalau ia adalah cucu Egon Spengler dan menceritakan semua apa yang telah mereka lakukan. Ia pun meminta bantuan Ray agar menolong mereka untuk menangkap para hantu. Namun Ray berkata kalau ia sudah tidak tertarik lagi pada dunia hantu dan meminta Phoebe untuk menjauhi dunia Ghostbuster. Tak lama kemudian, Kelly dan Gary pun sampai di kantor polisi. Kelly tidak terima kedua anaknya dipenjara karena tindakan kriminal. Namun sheriff menunjukkan semua peralatan hantu yang mereka bawa telah merusak fasilitas umum dan membahayakan semua orang. Hal itu pun membuat Kelly sangat marah.
karena ia sudah dengan tegas melarang anak-anaknya untuk mendekati kehidupan Ghostbuster. Alhasil, Sheriff membebaskan mereka dengan syarat semua alat-alat mereka akan disita. Phoebe yang mendengar hal itu tidak terima karena mereka sangat membutuhkan semua alat itu untuk menangkap hantu. Bahkan, ia mengambil tembakan dan mengancam akan menembak Sheriff. Namun, ibunya pun menghentikannya karena tidak ingin Phoebe lebih lama di penjara. Sesampainya di rumah, Phoebe marah pada ibunya karena selama ini menutupi identitas kakeknya. Padahal, kakeknya adalah seorang pahlawan yang sudah berjasa untuk banyak orang. Namun Kelly mengatakan ayahnya bukanlah seorang pahlawan, melainkan hanyalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dan juga telah menelantarkan keluarganya. Kelly mengatakan ayahnya terlalu sibuk dengan urusan hantu, sampai lupa dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Di waktu yang sama, Gary masuk ke sebuah supermarket. Namun saat sedang memilih makanan, ia dikejutkan dengan sebungkus marshmallow yang bergerak ke arahnya. Ternyata sesosok hantu yang telah masuk ke dalam bungkus marshmallow tersebut. Hantu itu pun keluar diikuti dengan hantu kecil lainnya yang ikut menyusul. Tak hanya itu, ia juga melihat hantu banteng yang menatap ke arahnya. Dengan cepat, Gary yang ketakutan pun langsung kabur dari supermarket tersebut. Namun saat sampai di dalam mobil, ia berhasil dikejar hantu banteng yang langsung merasuki tubuhnya. Keesokan harinya, Phoebe, podcast Trevor dan Lucky berkumpul di sebuah kafe. Di sana, mereka membahas peta yang mereka temukan sebelumnya. Dari pertemuan tersebut, mereka sepakat saat malam hari tiba akan pergi ke pertambangan Shandor untuk menyelidiki sumber dari masalah. Saat malam hari tiba, mereka pergi ke pertambangan Shandor sesuai rencana. Di sana, mereka melihat patung yang sangat besar dan sebuah lubang yang disebut lubang pengorbanan, di mana terdapat banyak manusia yang dikorbankan ke dalam lubang tersebut. Lalu, lubang itu pun berubah menjadi lubang api, seolah-olah semua manusia di dalam lubang tersebut berusaha untuk keluar. Namun tiba-tiba, 4 alat proton yang dipasang mulai aktif dan menyinari lubang tersebut. Jadi, itulah penyebab sebenarnya mengapa kota itu selama ini sering terjadi gempa. Dan ternyata selama ini kakeknya berkorban melakukan segalanya untuk menahan semua makhluk jahat yang berusaha keluar dari lubang tersebut. Di waktu yang sama, Kelly menemukan alat pendeteksi hantu di kamar Phoebe. Seperti yang dilakukan Phoebe, ia mengikuti arah alat tersebut dan membawanya ke ruang sang ayah. Di sana ia melihat foto-foto dirinya sejak kecil hingga remaja. Ternyata selama ini sang ayah tidak pernah melupakannya. Namun, karena terlalu sibuk menyelamatkan semua orang, ia pun tidak memiliki waktu untuk bersama keluarganya. Tanpa disadari dari belakang, asap biru mendekati Kelly dan merasuki tubuhnya begitu saja. Kemudian, saat tiba di rumahnya, Phoebe dan yang lainnya menemukan Kelly duduk di atas kursi yang tampak mencurigakan. Mereka pun menyadari jika Kelly kini sudah dirasuki oleh hantu jahat. Dan saat itu pula, kota tiba-tiba kembali mengalami gempa. Gary yang juga sudah dirasuki ternyata pergi ke pertambangan Shandor dan merusak semua proton, sehingga semua hantu akhirnya bisa terbebas dari dalam lubang. Bangunan pembatas pertambangan Shandor pun akhirnya hancur akibat gempa tersebut dan mengeluarkan semacam singgasana kerajaan. Di rumahnya, Kelly yang telah kerasukan tiba-tiba keluar dari jendela dan berlari menuju pertambangan. Semua hantu pun akhirnya terbebas dan berkeliaran di sekitar kota. Phoebe dan yang lainnya menggunakan seragam Ghostbuster milik kakeknya, kemudian mengambil peralatan mereka di kantor polisi. Tiba di pertambangan Shandor, mereka melihat Kelly dan Gary berjalan di sebuah tangga. Lalu tiba-tiba, kilatan petir merubah mereka menjadi hantu Keymaster dan gatekeeper penjaga dari Gozer. Akhirnya, Gozer pun keluar dari bawah lubang dengan kilatan cahaya di tubuhnya. Phoebe pun memberanikan diri untuk mengalihkan perhatian Gozer, sementara podcast bertugas untuk menyadarkan Kelly. Setelah berhasil menyadarkan Kelly, Phoebe dan yang lainnya pun memancing mereka ke arah rumah kakeknya. Karena di ladang miliknya terdapat perangkap hantu yang dulu pernah dibuat oleh sang kakek. Dengan cepat, Phoebe meminta ibunya menaikkan tuas pembangkit listrik begitu mereka sampai di sana. Di dalam rumah, Lucky yang telah bersiap sebelumnya menembakkan senjata proton ke arah Gozer. Namun karena kini Gozer terlalu kuat, sehingga Lucky pun tak sanggup menahan tembakan tersebut. Ia pun terlempar ke tanah. Dan tak disangka, tiba-tiba para anggota Ghostbuster datang dan membantu mereka melawan Gozer.
Dengan umur yang sudah menua, secara bersamaan mereka pun menyerang Gozer dengan satu tembakan. Namun masih mampu bertahan dan membalas semua serangan para Ghostbuster. Di saat itulah, Phoebe nekat menembakkan senjata protonnya seorang diri. Dan tanpa disadari, roh kakeknya berdiri di samping Phoebe dan membantunya menembakkan ke arah Gozer. Para anggota Ghostbuster juga kembali bangkit dan ikut membantu Phoebe. Sampai akhirnya tubuh Gozer perlahan-lahan hancur. Kelly langsung menaikkan tuas perangkap yang berada di dalam ladang, sehingga Gozer beserta semua hantu yang berkeliaran mulai terserap ke dalamnya. Setelah berhasil menangkap semua hantu, Kelly akhirnya bertemu dengan roh ayahnya, sehingga ia pun memeluk ayahnya sambil menangis. Kelly meminta maaf karena selama ini sudah berburuk sangka terhadap ayahnya itu. Demikian alur cerita dari film Ghostbuster Afterlife. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update film-film terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.